Di awal Januari yang pakai masker tersurvei 50%, sekarang sudah 83%. Jaga jarak tersurvei 47-48%, sekarang 81%. Kalau ditanya evaluasi PPKM di Jawa Barat mah oleh PPKM kedisiplinan naik. Kebanyakan tuh orang dengar PPKM, PSBB itu agak khawatir gitu. Bayangannya oke, aktivitas stop. Padahal kita sekarang ini lagi mencari keseimbangan sebenarnya. Tampaknya Mas Emil Dardak sudah bergabung juga bersama kita. Selamat siang, Mas Emil. Selamat siang Pak Gubernur. Ya, kados pundi kabaripun Mas Emil? Baik, alhamdulillah. Ini nyusul sama Pak Gubernur Jawa Barat, kami juga sudah divaksin. Ini mungkin jadi berani karena Pak Gubernur sudah ngambil. Ini mungkin sama-sama Emil bisa saling menyapa nih mungkin nih. Wah, kita yang junior kita. Satu Kang, yang satu Mas. Ya. Oke, tadi saya sudah bertanya kepada Kang Emil terkait dengan perkembangan apa yang terjadi di Jawa Barat. Kalau kita melihat juga apa yang disampaikan oleh Mas Emil gitu ya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur bahwa sekarang ini pergerakan atau daerah-daerah di Jawa Timur sudah banyak yang mengalami perubahan atau penurunan dari orang yang terinfeksi dari COVID-19. Atau ada hal baru apa, perkembangan baru apa yang bisa Mas Emil sampaikan pada hari ini? Kurang lebih juga sama seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Salah satu tolok ukur yang banyak digunakan adalah rate of transmission. Rate of transmission yang berada di kisaran 1,1 untuk Jawa Timur di awal PPKM, kini mencapai angka 0,79 per 1 Februari kemarin. Tentunya ini tolok ukur yang cukup objektif dan ilmiah untuk melihat dari sisi epidemiologi bahwa PPKM ini diikuti dengan perbaikan tingkat penyebaran COVID. Perbaikan dalam konteks menjadi lebih sedikit. Dan tolok-tolok ukur lain seperti misalnya tingkat kepatuhan masker juga meningkat. Nah, saya cuma ingin sampaikan bahwa memang betul PPKM ini sebenarnya jauh berbeda dengan PSBB. Tetapi penerapan PPKM itu memberikan suatu dampak psikologis bahwa hal-hal tertentu jangan dulu deh lagi PPKM. Padahal nggak dilarang sebenarnya, tapi ada kata-kata gitu. Jangan dulu deh nanti. Nah, ini menarik tadi Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa ya ini dulu pernah bikin statement jangan sampai berjilid-jilid juga gitu ya. Tapi mungkin hasil pertemuan Gubernur dengan Bapak Presiden ada arahan untuk perpanjangannya. Nah, yang menarik adalah apakah kalau sudah tidak ada embel-embel PPKM, lantas kemudian akan terjadi kenaikan kasus lagi. Karena kalau untuk melandaikan kurva relatif sudah ini situasi kita sekarang, tanggal 19 November 2020, kasus harian kita bisa sekitar 300, dalam waktu singkat menjelang akhir tahun naik menjadi 900-an. Tapi angka itu bertahan sampai sekarang, artinya harapan kami, sekali lagi juga ada disclaimer, Pak Gubernur tadi nyampaikan, kadang ini daerah nyicil juga di bawah nih, kapan ngeluarinnya, sehingga angka yang kelihatan naik saat itu sebenarnya tabungan lama, itu kami tentunya harus beri disclaimer, tapi secara overall, angka ini relatif tidak menunjukkan lonjakan-lonjakan sebagaimana terjadi antara periode 19 November sampai pertengahan Desember. Oke, sebenarnya strateginya apa sih Mas Emil gitu untuk bahwa agar daerah-daerah yang ada di Jawa Timur ini mungkin bisa terus dipertahankan gitu. Seperti Kang Emil bilang tadi, mungkin dari yang merah bisa jadi orange, dari yang orange bisa menjadi hijau gitu. Kira-kira strategi apa yang sejauh ini dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur sendiri? Ya betul, karena penerapan PPKM tidak dilakukan di semua wilayah. Ada ruang bagi gubernur untuk Ibu Khofifah untuk menentukan di mana itu ditetapkan. Kita berdiskusi, Kemendagri menerbitkan instruksi Mendagri, ada 4 parameter, dan ada daerah yang ditunjuk khusus, yaitu dalam konteks Jawa Timur adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. Nah, itu memang sudah tidak bisa ditawar, ini adalah arahan pusat, tetapi kami juga melihat ada bagusnya ini diterapkan di tempat lain. Maka ada 2 parameter. Yang pertama, yang ditetapkan sebagai zona merah BNPB juga kita ikutkan. Yang kedua, daerah yang kami lihat sendiri parameternya, 4-4-nya. Ini tidak memenuhi syarat. Nah, itu masuk. Disitulah sebabnya maka ada lebih dari 10 daerah ditetapkan di tahap pertama, dan saat perpanjangan PPKM kita tambahkan daerah yang masuk zona merah. Mas Emil, kemudian kalau ini adalah program dari pemerintah pusat gitu ya, bahwa harus sinergi seluruh Pulau Jawa dan Bali untuk program yang di rumah aja ini gitu di akhir minggu tanggal 6 dan juga tanggal 7.
Lalu bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota? Mengingat bahwa ketika ada bahwa diumumkan PPKM saja banyak sekali masyarakat yang gelisah karena aktivitas mereka akan dibatasi, perekonomian mereka takut akan tidak bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Sosialisasi di kawasan Jawa Timur sendiri seperti apa nantinya? Ya, pertama yang perlu dicatat bahwa sebelum ada PPKM pun ada peraturan daerah yang memberi landasan untuk menerapkan sanksi, bahkan sampai ke pidana untuk pelanggaran protokol kesehatan. Ini yang membuat bobotnya bagi penegak hukum ini menjadi lebih efektif dan lebih tentunya lebih bisa membawa dampak dalam menegakkan aturan di lapangan. Namun demikian kenyataannya pada tanggal 19 November 2020 kasusnya bisa naik. Nah ini kan menjadi tanda tanya kemudian kita melakukan PPKM. Apakah karena ada kurang efektifnya operasi justisi? Sebenarnya tingkat teguran itu sejak tanggal 2 sampai 22 November 1,1 juta teguran kalau nggak salah. Artinya banyak sebenarnya, bukan tiba-tiba berhenti tingkat intensitas operasi justisi yang menjangkau. Tetapi yang membedakan memang tidak mungkin semua pojok ini tercover. Nah maka pada saat kemarin kita sosialisasi terkait PPKM misalnya, itu memang tadi psikologisnya karena aparat tidak bisa mengawasi setiap pojok, maka yang dikunci adalah aktivitasnya. Kalau pusat perbelanjaan tutup jam 8, maka kerawanan itu bisa diminimalisir. Kalau restoran hanya 25% kapasitas, itu bisa diminimalisir karena lebih gampang untuk menegakkan aturan. Tapi sekali lagi kita khawatir juga kalau itu satu-satunya cara untuk masyarakat patuh. Nah, maka sosialisasi adalah proses yang never ending harusnya, yang terus berkelanjutan. Bagaimana kita justru menggunakan indikator kepatuhan dan mencari balance antara penegakan sama membatasi. Kami selalu nyampaikan seperti waktu turun ke salah satu komunitas pemuda di Bojonegoro misalnya. Kalau misalnya kita nggak disiplin, nantinya jangan salahkan kalau akhirnya ditutup. Karena solusinya adalah memberikan ruang bagi protokol kesehatan atau tutup kegiatannya karena susah menjamin protokol kesehatan itu akan dipatuhi. Nah terkait wacana-wacana tadi atau perencana-rencana tadi, kami selalu memastikan landasan hukumnya clear dulu dari pusat. Jadi kalau sudah clear baru, karena kalau tidak bisa menimbulkan banyak spekulasi di tengah masyarakat.